Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari ilmu komunikasi Islam. Definisi komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Di antara arti komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Dan komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk mengkomunikasikan ide dengan pihak yang lain maupun melakukan korespondensi. Islam adalah kumpulan seluruh nilai yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia, baik hukum akidah, akhlak, dan ibadah muamalat, serta berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, definisi ilmu komunikasi Islam itu setelah mengetahui definisi komunikasi dan definisi Islam, dapat diketahui secara jelas bahwa yang dimaksud dengan komunikasi Islam dalam referensi ini adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditemukan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupa untuk membangun hubungan dengan diri sendiri atau dengan Sang Pencipta, serta dengan sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Komunikasi dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan dengan secara luas dan juga sebagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan juga efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, dan juga etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. Dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi personal dan juga interpersonal, dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah juga secara lisan dan tulisan maupun dalam aktivitas lainnya. Sebagai literatur tentang komunikasi Islam dapat ditemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, ataupun etika komunikasi, yakni yang pertama ada qaulan sadidan, yang kedua ada qaulan baligha, yang ketiga ada qaulan ma'rufah, yang keempat ada qaulan karima, yang kelima ada qaulan layinan, dan juga qaulan masyhura. Kesimpulannya, perspektif Islam, proses komunikasi Islam, banyak dari individu yang belum mampu memaksimalkan kemampuan komunikasinya dalam sehari-hari, baik berkomunikasi secara horizontal ataupun secara dengan Tuhan maupun komunikasi vertikal antara sesama manusia. Dari pandangan tersebut maka akan terlihat tentang arti penting bagi kita untuk mempelajari dan juga meningkatkan kembali kemampuan berkomunikasi kita agar dalam menjalankan hidup ini kita bisa berbeda dalam suatu keharmonisan dan juga sejatinya itu dimiliki oleh kita semua sebagai insan Allah yang mulia. Terima kasih. Ada sumber. Yang pertama yaitu sumber dari Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disampaikan secara mutawir, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang kedua yaitu ada As-Sunnah. Selain Al-Quran, kita juga dianugerahi panduan teknis bagaimana melaksanakan panduan umum yang terdapat dalam Al-Quran. Panduan teknisnya ialah As-Sunnah. Yang selanjutnya ada Al-Sirah au Al-Thariqah. Hasanah Amsayi'ah. Sirah dan Thariqah yang berarti jalan kehidupan atau metode yang baik ataupun yang buruk. Yang selanjutnya ada sumber dari kitab-kitab para ulama. Selain Al-Quran dan hadis, ilmu pengetahuan Islam
secara umum atau ilmu tentang akhlak dan adab secara khusus sangat kaya dengan bahan yang bisa dikembangkan untuk memperkaya bangunan ilmu komunikasi Islam. Oke, yang selanjutnya ada sumber dari ilmu komunikasi. Untuk membangun ilmu komunikasi Islam, kita sangat memerlukan ilmu komunikasi umum. Oke. Nah, setelah mengetahui sumber-sumber komunikasi Islam, selanjutnya ada fungsi-fungsi dalam komunikasi Islam. Yang pertama ada fungsi informasi. Fungsi informasi ini adalah kehidupan karena sejak lahir seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, dan hati sebagai perangkat utama di dalam kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Selain alat penangkap informasi, Allah juga menyediakan perangkat untuk menyampaikan kembali informasi yang telah ditangkap kepada orang lain. Alat itu adalah lidah, kedua bibir, dan segala hal yang terkait. Fungsi yang kedua ada fungsi meyakinkan, artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati maupun tidak ada keterpaksaan. Bahkan bukan sekedar menerima dengan sukarela, mereka yang merasa mantap dengan penjelasan tersebut bisa menjadi pendukung ide tersebut. Fungsi yang ketiga ada fungsi mengingatkan. Fungsi mengingatkan ini lupa adalah sifat yang tidak bisa terpisahkan dari manusia. Yang ketiga ada fungsi mengingatkan. Lupa adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Sifat ini ada sejak manusia pertama kali. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab lupa yang memerlukan metode untuk mencegah agar tidak mudah lupa untuk memperkuat ingatan. Di antaranya masalah yang paling banyak dilupakan dan dilalaikan manusia adalah masalah agama. Itu sebabnya kenapa Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk mengulang-ulang suatu ucapan ataupun perbuatan, terutama dalam masalah-masalah krusial. Selanjutnya ada fungsi memotivasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan fungsi motivasi ini seseorang menjadi stabil. Menurut Al-Kimani, penurut kualitas manusia itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada jiwa, yang kedua fisik, dan eksternal. Adapun jiwa tergantung dari kekuatan yang dimiliki manusia, yaitu kekuatan akal, kekuatan marah, dan kekuatan syahwat. Sedangkan pengaruh eksternal yang membuat manusia kehilangan potensi adalah lilitan hutang dan berada di bawah tekanan orang lain. Hutang membuat orang menjadi lemah dan berada di bawah tekanan orang lain, membuat kehilangan harga diri. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi. Manusia dalam hidupnya tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan. Banyak teori menjelaskan teori kebutuhan, di antaranya yang paling terkenal adalah teori Maslow. Di antara 5 kebutuhan itu, kebutuhan disayangi oleh orang lain di sekitarnya ditempatkan oleh Maslow pada urutan ketiga. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup kajian komunikasi. Nah, objek kajian ilmu komunikasi Islam terdiri dari 3 paket kajian yang tidak bisa dipisahkan antara satu komunikasi dan yang lainnya. 3 paket kajian itu adalah yang pertama komunikasi manusia dengan Allah, kedua komunikasi manusia dengan dirinya sendiri, yang ketiga ada komunikasi manusia dengan yang lainnya. 3 bentuk komunikasi ini merupakan warisan dari ajaran agama secara universal. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari mempelajari ilmu komunikasi Islam karena pentingnya komunikasi. Nah, Islam yang mengusung prinsip kafah atau komprehensif dalam ajarannya tidak membiarkan umat yang meyakininya berkomunikasi tanpa panduan. Karena di sini ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin dan juga secara khusus manusia secara umum agar mampu membangun diri sendiri serta dengan sama berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan panduan agama, maka komunikasi ajaran Islam akan berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Allah.